Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Subhanallah, Habib Rizik ya mengaku belum pantas disebut sebagai imam besar. Dia mengatakan saya belum pantas disebut sebagai imam besar. Subhanallah ya. Jadi beliau ini sangat rendah hati para pemirsa ya. Habib Rizik Syihab mengklaim tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai imam besar umat Islam. Ia bahkan mengaku belum layak menjadi imam besar dengan kekurangan dan kesalahan yang dimilikinya selama ini. Beliau adalah sosok yang tawaduk, subhanallah ya. Hal itu ia sampaikan dalam dupliknya untuk membalas pernyataan jaksa dalam repliknya yang menyebut status imam besar yang melekat pada Habib Rizik hanya sekedar isapan jempol ya. Bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki. Sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar, kata Habib Rizik di Pengadilan Jakarta Timur, Kamis 17 Juni ya. Beliau menilai status imam besar yang diberikan kepada dirinya sebagai tanda cinta dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Ya, jadi itu bukan beliau mengklaim, tapi masyarakat karena cinta dengan Habib Rizik kemudian memberikan satu panggilan ya sayang, panggilan cinta, yaitu imam besar umat Islam ya. Beliau menyatakan hinaan jaksa terhadap istilah imam besar hanya isapan jempol ya, bukanlah hinaan JPU atau jaksa terhadap dirinya, tetapi ya bahwa dengan itu ya Habib Rizik mengklaim tidak merasa terhina atau merasa tersinggung atas klaim daripada JPU tersebut. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Jadi Habib Rizik sendiri mengatakan bahwa sebutan imam besar itu dari masyarakat, dari umat Islam ya, itu yang polos, dari umat Islam yang lugu ya, dari umat Islam yang tulus di berbagai daerah di Indonesia. Jadi berarti banyak sekali umat Islam yang lugu dan polos serta tulus ya di Indonesia ini, sehingga mereka ya kok bisa bareng-bareng menyebut ya Habib Rizik itu sebagai imam besar ya. Kalau memang banyak ya, mungkin kita bisa ajukan pertanyaan juga ya, kenapa kok semuanya seragam itu kemudian menyebut Habib Rizik sebagai imam besar ya, kenapa tidak sebagai yang lain lah sebutan, yang lain kan sebutan bisa banyak, pemimpin besar atau apa gitu ya, tetapi semuanya seragam. Wah, ini subhanallah suatu fenomena yang sangat aneh ya, dan ini betul-betul terjadi ya, aneh tapi nyata ya. Umat Islam yang lugu, yang polos ya, yang tulus, semuanya banyak di Indonesia ini, kemudian semuanya seragam menyebut Habib Rizik adalah imam besar ya. Ini bukan suatu kebetulan para pemirsa, ini adalah suatu kejadian yang aneh ya, sesuatu yang aneh tapi terjadi gitu loh. Kok semuanya seragam menyebutnya ya, mas, dari masyarakat itu kenapa nggak beda-beda, tapi seragam semua menyebut Habib Rizik adalah imam besar. Subhanallah, ini harus kita perhatikan tanda-tanda ini ya, sangat fenomenal. Karena kenapa? Karena ini kalau misalnya kita lihat ya, pemimpin akbar bisa, pemimpin besar bisa, atau panutan istimewa bisa, tapi enggak muncul istilah-istilah itu. Semuanya seragam menyebut, memanggil ya sebagai panggilan cinta kepada Habib Rizik itu adalah imam besar. Nah, itulah ya yang harus nanti mudah-mudahan bisa kita analisa kembali ya. Dan beliau mengatakan bahwa nasihat saya kepada JPU agar hati-hati, jangan menantang para pecinta karena cinta itu punya kekuatan yang dahsyat, yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman, kata Habib Rizik. Kalau kita lihat memang sebelumnya jaksa penuntut umum menyinggung status imam besar yang melekat pada Habib Rizik hanya sekedar isapan jempol saja ya. Jaksa menilai banyak diksi-diksi yang tak seharusnya tidak dimuat oleh Habib Rizik dalam pleidoinya
bila hendak membantah tuntutan jaksa. Penggunaan kata-kata yang bernuansa tidak pantas tersebut hanya akan merusak norma-norma. Tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat, yang mengedepankan emosional, apalagi menghujat. Ya, di sini masih dalam proses persidangan, belum selesai. Ya, tapi dalam salah satu dupliknya ya adalah bahwa Habib Rizik mengakui bahwa beliau memang belum pantas disebut sebagai imam besar, tapi julukan itu datang dari masyarakat umat Islam yang mencintainya, yang karakternya adalah lugu ya, kemudian polos. Nah, lugu dan polos ini yang kemudian karakternya yang memanggil, menjuluki Habib Rizik adalah sebagai imam besar. Subhanallahnya ini fenomenanya, dan semuanya dari masyarakat yang banyak, yang jutaan itu di Indonesia, itu seragam manggilnya adalah imam besar, tidak beda-beda, semuanya sama. Dan ini adalah satu fenomena abad ini yang patut untuk kita cermati, dan ini adalah menjadi tanda-tanda bagi kita. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.